Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini di sini kita kedapatan Yamaha Pega R ya, di mana di sini permasalahannya ngebul ya. Ngebulnya parah ya. Sebelumnya motor ini baru beli. Kita dapat informasi dari yang punya motor bahwasannya motor ini baru dapat belum lama ya. Setelah dia dapat motornya, langsung dia penasaran ganti oli. Nah, olinya sedikit. Setelah diganti oli, ternyata motornya ngebul parah. Kita coba langsung nyalakan. Coba nyalakan. Kita coba nyalakan nih. Nih, tuh ya. Ngebulnya parah. Saat posisi stasioner dia ngebul, saat posisi RPM tinggi makin parah ngebulnya. Ya. Nah, untuk di bagian mesin nih, ini belum berisik sama sekali, masih bersih nih. Kita tutup bagian knalpotnya. Aduh, panas. Panas, bro. Kita tutup pakai kain. Tuh. Ya. Bisa teman-teman dengarkan nih. Tuh. Ini suara knalpot ces. Mungkin ada yang bocor. Tuh, tapi ini suara mesinnya halus, lembut. Tuh. Ya. Suara mesinnya lembut. Tuh. Cuman ngebulnya parah. Ditutup aja kayak gini seperti kebakaran loh. Tuh. Tuh. Tuh, ya. Nah, di sini ya, biasanya jika ngebul seperti ini permasalahannya tidak jauh dari bagian boring dan seal klep ya. Kod angin kod. Ya, permasalahannya tidak jauh. Siap, oke. Ya, permasalahannya tidak jauh dari boring dan bagian head ya. Kemungkinan di bagian boringnya permasalahannya di antara bagian piston atau bagian dinding boringnya, liniernya atau ring sehernya yang lepas ya. Ayah angin lagi kon. Ya, tapi biasanya kalau misalkan cuma ngebul doang, tidak berisik kayak gini, tidak berisik maksudnya ngebul doang kayak gini, jadi tidak ada suara berisik di bagian mesinnya, kemungkinan di bagian ring seher saja yang bermasalah atau di bagian seal klep ya. Jadi untuk ponisan sementara di sini permasalahan di bagian ring seher dan di bagian seal klep, cuman dua itu ya saya kira untuk sementara. Kita tidak bisa ponis lebih jauh lagi karena untuk di bagian mesin itu kadang-kadang susah untuk diponis. Jadi untuk memperjelas, kita bongkar di bagian silinder dan silinder kop ya. Kita kerja kita lihat dari segi fisiknya ya. Kita kerja nyata ya, lihat dari segi fisiknya apa saja yang sudah mengalami keausan kita ganti ya. Apa penyebabnya nih masalah ngebul kayak gini nih ya. Kita lihat saja, dibuka langsung tanpa ada pertanyaan-pertanyaan, tanpa bertanya-tanya kira-kira apa-apa yang rusak. Jadi kita buka langsung. Ini permasalahannya tidak jauh dari blok silinder dan silinder kop, bagian boring dan bagian head ya. Kita buka. Ya, jadi untuk pembukaan di bagian boxnya tidak kita videokan, lanjut kita buka setelah seperti ini saja ya. Saya kira untuk di bagian box ini mudah sekali, tidak perlu kita tutorialkan cara pelepasannya ya. Lanjut kita buka di bagian komponen mesin saja nih, knalpot dan komponen-komponen lainnya. Pertama kita buka di bagian knalpot. Ya, di sini pakai kunci 10. Nih, pakai kunci 10. Nah. Oh. Ya, selanjutnya buka di bagian
Di sini belakang ini biasanya kunci 12, tapi kunci ini udah jadi 14 ya. Kita buka. Tuh. Untuk bautnya ini jangan sampai hilang, kita pasang lagi nih. Selanjutnya di bawah sini juga ada baut 14, 12 atau 14, kita buka saja, tapi di sini pakai 14 nih. Udah diganti mungkin. Nah, lagi. Dari sana kan 2,5 ya. Aplikasinya ya. Nah, setelah kayak gini bisa kita buka di bagian knalpot nih. Lepas. Nah, ini pasti harus kita cabut kayak gini juga bisa nih. Nah, yang penting terlepas dari leheran kepala head. Nah, setelah kayak gini bisa kita lepas di bagian sini dulu nih. Ini pakai kunci 10. Tuh ya, terlepas. Nah, pulang dari Lomas. Pelang hisap bahan bakar nih kita lepas, yang menempel ke bagian manifold. Ini juga hawa filter udara kita lepas. Ini hawa dari mesin nih masuk ke filter udara. Nah, selanjutnya kita buka di bagian sini. Ini kunci 10, biasanya pakai kunci L semua di sini. Ya, biasanya pakai kunci L. Biasanya pakai kunci L5 semua di sini, kunci L5. Ini kunci L5 nih. Ini bebas mau buka di bagian sini bisa, mau buka di bagian sini bisa. Ya. Kita buka dari sini aja nih. Tuh. Satunya. Nah, untuk di bagian sini bautnya agak macet nih, agak selek tuh, bautnya agak selek, bekas dipahat-pahat, jadi susah. Kita buka dari sini saja dulu nih. Ininya muter pakai mur, soalnya kita pegangin pakai kunci 10. Nah, kita tahan di sini pakai kunci 10 pas. Satu, kita lepas sebelah sananya, satu lagi. Lepas nih kayak gini. Lanjut kita buka selang bensin. Nah, selang bensin tuh udah terlepas. Nah, selanjutnya bisa kita buka di bagian sini. Nah, ini pemasangannya juga kebalik nih. Tuh, pemasangannya kebalik seharusnya nih. Tuh, ya bisa teman-teman lihat. Ini pemasangannya kebalik.
Tuh. Seharusnya bukan kayak gini. Di sini ada seal, masa di double dengan seal lagi? Seal berlawanan dengan yang tidak ada sealnya. Nah, di sini juga terlihat nih ada coakan nih. Oh, coakan pas dengan coakan. Nah, harusnya kayak gini. Klek. Nah, kan pas. Tuh. Ya, ini kebalik nih. Tuh. Seal berlawanan dengan yang tidak ada sealnya. Di sini seal berlawanannya dengan monopol yang tidak ada sealnya di sini. Nih. Kita cabut, kita buka. Ini pakai obeng plus. Eta mah di rupana hesek kenceng bawa klep net tak. Sama pandori kita datang nah. Tahun pertama mbak. Kedua. Nah, ya. Coba kayak hirupan lah, hirup ngebul aku masih. Coba hirupan kayak ngebul aku mah. Tuh kunci nanti. Ya, kita buka di bagian sini. Cuknya kita buka ini pakai, sebenarnya ini tidak perlu kita buka juga, nggak apa-apa di atas kayak gini. Tapi takutnya kita mau bersihkan di bagian sini, kita buka di sini kunci 12 nih. Ya. Untuk di bagian sini ini jangan sampai hilang nih, karena cara lepasnya juga kayak gini nih di bagian cuk. Kameranya tidak fokus. Nah, cara pelepasnya cuma kayak gini doang, digeser, klep, mau lepas. Pemasangan juga sama, klep. Nah, kayak gini doang tuh. Ya. Jadi ini jangan sampai lepas nih, amankan taruh di atas. Setelah kayak gini, ini juga bisa kita cabut. Ya. Setelah kayak gini, kita buka di bagian sini nih. Ini sama pakai kunci L5. Yang bawahnya juga sama. Ya. Tuh. Lanjut, bisa kita buka di bagian sini. Ini pakai kunci 10. Biasanya kalau bawaannya pakai obeng. Biasanya kalau bawaannya, tapi ini sudah pakai kunci 10. Nah, selanjutnya kita cukil pakai obeng min di sini. Oh. Lemnya juga sudah banyak sekali tuh, banyak lem-lemnya. Tuh, ya. Nah, untuk pembukaan di sini ya, mau teman-teman ditopkan dulu bisa, tidak masalah. Mau tidak ditopkan juga tidak masalah, bebas ya. Kita lihat juga di bagian sini. Tuh. Kita lihat di bagian gigi sintrik bagian depan ini sudah posisi pengelasan, bekas dielas. Mungkin sentilnya sudah patah jadi dielas. Rantai ketengnya pun ini sedikit agak kendor nih. Coba kita topkan dulu.
Ini posisi top. Ya, rantai ketengnya agak sedikit kendor. Nanti kita konfirmasi ke yang punya motor mau diganti apa kita akalin saja. Untuk diakalin juga bisa di bagian rantai keteng kendor kayak gini nih. Bisa ya, mudah gampang. Kalau kendornya cuma segini doang nih. Nah, setelah kayak gini nih, bisa kita keluarkan di bagian baut. Nah, di sini juga ada pertanyaan nih. Sebelum-sebelumnya saya bongkar motor Mio, kalau nggak salah banyak yang nanya, kok nggak ditopkan dulu, bisa-bisa palepnya bengkok. Nah, jawabannya cukup mudah. Kalau misalkan saat posisi top, ya, mau ini muter 360 derajat, mau muter gimana pun, klep tidak akan bentrok dengan piston, ya, karena kondisi top. Terkecuali saat pelepasan di bagian sini, nih ya, ininya tonjokan ketengnya nih dilepas, ya. Dilepas. Saat kita kendorkan di bagian sini, otomatis akan rubah titik top di bagian magnet dan titik top di bagian gigi sintrik akan rubah karena kendornya di bagian rantai keteng. Saat kita putar di bagian sini, piston diam saja di bagian TMA di bagian atas, sedangkan noken as terbuka, ya. Bisa jadi bentrok. Tapi selagi masih topnya tidak dirubah dan tonjokan keteng tidak dilepas, rantai keteng tidak dilepas, mau diputar gimana pun tidak akan bentrok antara palep atau klep dengan piston. Tidak akan mungkin bentrok, dijamin, ya. Jadi tidak perlu kita topkan dulu. Kalau untuk pelepasan di bagian sini bebas, ya. Terkecuali proses pemasangan baru, ya, wajib kita topkan untuk pemasangan, karena kalau posisinya tidak ngetop, motor tidak akan menyala. Walaupun menyala, dia tidak akan normal. Tuh, ya. Nah, tuh. Di bagian gigi sintriknya mungkin sebelumnya sudah patah, makanya ini dilas tuh. Oh, ya. Selanjutnya kita buka di bagian head, di bagian sini, ya. Bisa kita buka di bagian sini dulu. Ini pakai kunci 8, bawaannya juga 8 kalau di sini. Nah, selanjutnya kita buka baut ini head. Ini pakai kunci 12. Nah, di sini ada ringnya, semuanya ada ringnya di bagian sini. Keempat-empatnya ada ringnya nih. Tuh. 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 Ya. Ini setelah kena kayak gini bautnya, baut ini sudah lepas, ini sudah lepas, cuk busi kita lepas. Nah, setelah terlepas kita tinggal goyang-goyang. Kalau susah, kemungkinan pengelemannya paten sekali di bagian sini. Bisa kita cungkil dari sini nih. Oh, dari atas. Cungkilnya nih jangan sampai masuk ke celah-celah head di sini, packing. Nanti akan tidak presisi, nanti mengakibatkan bocornya kompresi. Nyungkil jangan dari sini juga. Pokoknya jangan dari celah-celah packing, dari luaran packing, dari sini atau dari bawah, dari sini. Nah, kayak gini tuh, ya. Tuh, tinggal kita cabut. Nah, klek. Tuh basah. Di bagian ruang pembakarnya basah dan berkerak. Lanjut kita buka di bagian sini, tarik. Lidahnya juga sudah agak retak-retak tuh, ya. Tuh udah kendor, ya. Lidah ketengnya sudah kendor. Nanti kita konfirmasi mau diganti atau gimana. Diakalin juga bisa, dilem. Nah, cuman lebih baik ini diganti. Oh, ya. Selanjutnya buka di bagian nih silinder. Nah, sama ini nyungkilnya juga. Nyungkilnya jangan dari sela-sela packing, dan dari sela-sela nih packing ini nih.
ya. Kalau misalkan nyungkil dari sini, nantinya tidak persisi di bagian dinding boring dan dinding crankcase, nanti mengakibatkan bocor olinya keluar dari sini, ya. Jadi nyungkilnya jadi atas kalau mau nyungkil dari luaran boring. Nah, kalau kita lihat dari segi boringnya, ini masih bening sekali, tuh belum lama kayaknya. Di bagian piston juga, noh. Nah, masih baru pistonnya. Piston masih baru. Cuman bisa teman-teman lihat nih, untuk pemasangannya, tanda panahnya ini ke atas. Untuk motor Yamaha seharusnya ke bawah. Setiap tanda panah itu ke bawah, mungkin ini berpatokan pada coakan mungkin ya. Karena secara logika nih, secara kasat mata, klep yang berukuran besar itu letaknya di atas, dan klep yang ukuran kecil letaknya di bawah. Dan di bagian coakan piston, di bagian sini coakan yang besar nah di atas, coakan yang kecil di bawah. Nah, mungkin melihat dari situ ya, tapi di sini untuk rumusnya motor Yamaha beda. Bukan patokan pada coak, terkecuali motor Honda. Kalau Honda baru patokan pada coak. Kalau misalkan untuk Yamaha ini bukan berpatokan pada coak ya, sekali lagi ini berpatokan pada titik atau tanda panah atau segitiga menghadap ke bawah, ke exhaust, ke buang ya. Tanda panah ke bawah, bukan patokan pada coakan di bagian klep ya. Sekali lagi saya ulangi, tanda panahnya ini harusnya ke bawah, jangan ke atas. Ini kebalik nih ya, ini kebalik. Walaupun misalkan Anda ganti di bagian ring pistonnya baru ya, dijamin tidak akan awet, pasti akan cepat ngebul. Kalau kebalik kayak gini nih ya, akan cepat ngebul. Karena untuk diameter dari pen piston di sini, dari sini ke atas, dari atas ke bawah, ini ukurannya beda ya, beda bos ya, ukurannya dari tengah sini ke sini beda dari pennya nih. Nanti bisa kita ukur lah, kita jelaskan ke teman-teman, bisa kita ukur, kita perlihatkan secara pakai ukur ya, secara nyata kita ukur pakai sigmat ya. Beda apa tidak di bagian belakangnya nih, ukuran dari piston dari tengah ke atas, dari tengah ke bawah, itu jelas beda. Kalau kebalik resikonya lumayan, tidak akan awet ke bagian piston, motor akan cepat ngebul lagi ya. Baiklah, kita lanjut, nanti kita buka di bagian ininya, di bagian komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop dan komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop. Lebih tepatnya kita cek nanti di bagian boring juga ya. Kita cek ring sehernya lemah apa tidak, di bagian seal clamp-nya bermasalah apa tidak ya. Nanti kita cek. Berhubung di sini kita skip dulu videonya karena kita mau mengerjakan pekerjaan yang lain dulu nih. Tuh ya, ganti seal shock itu belum dicuci, kita cuci dulu. Nah, kita ngerjakan yang lain dulu. Setelah kayak gini nanti kita lanjut. Setelah selesai di bagian pemasangan seal shock, kita lanjut ke sini ya. Untuk pemasangan seal shock, pembongkaran juga untuk bit deluk, bukan bit deluk, bit digital, bit eco ya. Kita videokan juga, bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Nah, ya. Karena yang saya upload terlebih dahulu pembukaan seal dan pemasangan seal. Selanjutnya kita upload pembukaan dan pemasangan di bagian sini motor Pega R. Ini motornya sama, mesinnya tidak jauh beda dengan motor Jupiter ya. Saya skip dulu, nanti kita lanjutkan. Oke. Baiklah, mari kita lanjutkan ya. Untuk shock itu nanti kita tinggal pemasangan, kita seling-seling dulu dengan ini. Nah, ini juga kendor nih. Selanjutnya kita coba buka di bagian sini. Di bagian piston. Nah, kita lepas dulu ini nih, ribet. Nih. Nah, di sini ada sepi penahannya, ini kecil. Ini harus untuk lepasnya jangan sampai masuk ke dalam crankcase. Tuh. Ya. Selanjutnya kita dorong dari sebelah sana pakai kunci 8T.
pistonnya kebalik. Ya. Wah, pojok itu. Oke. Ya, di bagian sini sudah lepas. Tadi sedikit terganggu, ada yang beli spare part. Nah, di bagian sini kita coba motor ini kenapa bisa menjadi ngebul. Nah, kita coba cek dari sini. Kita bersihkan dulu di bagian. Nah, ini juga packingnya. Nah, dari packing juga bisa jadi ya motor ini menjadi ngebul, jadi moros kompresi bisa jadi ya. Nih, ini dari oli rantai keteng. Kalau misalkan ada kebocoran dari packing di bagian sini, ya, oli juga akan masuk dari sini ke ruang pembakaran, ya. Jadi kompresi bisa bocor ke ruang ke karter, ke bagian tabungan oli, menekan ke bagian oli ke sana. Dan saat posisi nih ya, saat posisi piston maju, kompresi akan keluar ke bagian tampungan oli. Dan saat piston masuk ke dalam, oli akan tersedot dari sini menyeberang ke bagian ruang pembakaran. Itu juga bisa menjadi mengakibatkan motor menjadi ngebul. Nah, tuh. Ya, bisa jadi dari sini. Packing juga bisa jadi. Kita lihat dari blok silindernya nih. Agak mundur dikit lah. Kita bersihkan dulu terlebih dahulu kayak gini. Kita siram menggunakan bensin biar lebih jelas kelihatan. Kalau ada luka-luka di bagian boringnya bisa terlihat ya. Kalau misalkan masih bagus, bisa terlihat masih bagus. Kita bersihkan. Nah, kita lihat dulu tuh. Untuk dari bentuk fisiknya ya, nih tuh, ini masih bagus. Nah, di bagian sini masih bagus tuh. Bagian blok silinder, bagian liniernya masih bagus, belum ada goresan sedikit pun ya, masih bagus, masih mengkilap. Jadi dipastikan kita ponis di bagian boring masih bagus, masih layak sekali untuk dipakai. Nah, di sini masih bagus. Selanjutnya kita lihat dari piston, dari ringnya. Kita lihat dulu dari pistonnya nih. Dari pistonnya juga ini masih baru. Ya, belum ada goresan. Tuh. Nah ya, masih baru. Kayaknya belum lama. Kalau sudah lama pemasangan piston kebalik kayak gini ya, bisa-bisa di bagian dinding pistonnya ini kemakan. Nih kita coba sigmat. Nah, sigmat. Nih kita lihat nih. Sigmat. Nih kita ukur jika tidak percaya. Jadi sangat mempengaruhi untuk pemasangan piston jika salah. Nih kita ukur dari sini. Ini untuk yang X ya. Nih. Untuk yang tanda panahnya ke bawah. Kalau untuk Yamaha kameranya kurang fokus. Nah, ini seharusnya ke bawah nih. Tadi pemasangannya ini ke atas. Ini yang X, yang cokannya gede untuk motor Yamaha, taruh di bawah. Untuk yang X diameternya tuh. Ya. Bisa teman-teman lihat 22,5 mili. 32,5 mili. Nih, tuh. Ya. 32,5 mili. Nah, kita ukur yang sebelahnya.
bisa teman-teman lihat 31 mili ya, 31 mili. Jadi bedanya juga 1,5 mili, bedanya 1,5 mili. Jadi ini jelas mempengaruhi jika pemasangan pistonnya kebalik, mempengaruhi ya, karena keputarannya pada piston ini sendiri ya. Kalau kebalik kayak gini, lama kelamaan ya, kalau lama kelamaan nih piston bagian atas ini akan terluka, akan ada goresan, dan di bagian blok silinder bagian atas di sini akan ada goresan, rusak, akan ada luka ya kalau lama kelamaan. Berhubung ini belum begitu lama ya, kita lihat dari bentuk pistonnya juga baru hitungan bulan ini kayaknya tuh, soalnya masih mengkilap, masih bening ya. Nah, ini harus dipastikan pemasangan jangan sampai kebalik. Untuk motor Yamaha kita ulangi, yang ada tanda panahnya itu ke X, ke bawah. Nah, seharusnya kayak gini, panahnya ke bawah, atau cokan yang lebih besar itu letaknya di X kalau untuk motor Yamaha. Kalau penasaran, ukur kayak gini nih tuh, plak. Yang diameternya lebih besar itu ditaruh di X, lebih besar taruh di X, yang kecil taruh di in. 32,5 mili ditaruh di X, dan ini 31 mili taruh di in ya. Ini berlaku untuk semua jenis motor, bisa teman-teman ukur. Yang X itu lebih besar diameternya dibandingkan yang in untuk semua jenis motor ya. Kita lihat dari ringnya nih, kita ukur. Untuk di bagian ringnya juga ini belum lama kayaknya juga tuh sepaket sama pistonnya, karena di bagian ringnya juga masih ada hitam-hitamnya tuh. Kalau udah lama biasanya di bagian ringnya ini putih. Kalau untuk ring yang nomor 2, nomor pertama, emang nomor pertama, nomor 1 ini tetap putih bening. Kalau yang ini hitam, yang ring kedua, ring kompresi kedua. Ini kita ukur celahnya. Masih rapat, masih begitu rapat. Dan untuk ring kompresi yang kedua masih rapat juga ya. Kita ukur ring oli juga masih bergerak nih tuh. Ya, kita coba masukkan, ini masih kencang apa sudah longgar. Nah, ini masih begitu kencang di bagian ring oli tuh. Jadi segini saya kira di bagian ring tidak membuat menjadi motor menjadi ngebul ya. Ya, tuh. Ring masih bagus, tapi untuk di bagian ring ini kemungkinan ringnya pakai yang biasa ya, pakai yang biasa. Sekalian dibongkar ring juga kita ganti ya, karena nantinya takut kerjaan 2 kali. Walaupun dari segi fisiknya ini masih bagus ya, tapi kita lihat dari segi fisiknya juga ini ringnya bukan yang bagus, ring yang murahan ya. Kalau yang bagus, ring kompresi pertama di sini tidak runcing nih, agak sedikit neros ya untuk bagian depannya, tapi ini runcing ya. Ring juga kita ganti lah biar lebih yakin ya. Kalau pistonnya ini aja, piston boring ini masih bagus, kita ganti di bagian ring seher 1,
Packing jelas, packing ganti nih. Packing. Nah, ini masih kenceng, masih mantep. Masih aman. Selanjutnya kita buka di bagian silinder kop. Nih, ini bautnya yang macet tadi nih, satu. Tuh, kenceng. Bekas dipahat-pahat loh. Oh. Beratnya gundul. Ini pakai tang jepit, mudah-mudahan kena. Legit. Wah, macet. Macet bautnya. Lah, kita biarin dulu. Ini kita buka di bagian sini nih. Ini pakai kunci L5. Selanjutnya buka tutup klep. Ini pakai kunci 24. Nah, selanjutnya kita buka penahan rocker arm, pin penahan rocker arm di sini. Nah, kita gunakan pelat yang bolong kayak gini nih. Pelat apa saja yang penting bolong kayak gini. Pakai baut 12. Oh ya, kayak gini. Ini sampai mentok dulu, lalu kita murnya kita kencengin. Sampai kunci 12. Nah, ini akan ketarik nih. Nah, lepas tuh. Kita lepas yang satunya.
Sama kayak tadi tekniknya, pet laker. Kita mentokkan dulu bagian bautnya nih. Setelah mentok baru kita murnya kencengin. Kalau tidak menggunakan baut 10 kayak gini, pakai baut 12 kayak gini, ini susah, ditarik tidak akan kena ini. Oh, kena. Ini untuk yang in dan yang X ini sama saja, bebas pemasangannya. Nah, setelah lepas kayak gini nih, ini kan susah nariknya tuh ya, susah. Bisa kita lepas noken as dulu, tarik ke sini keluar, lepas noken as. Untuk pelepasan noken as sama kayak tadi, kayak gini. Kalau mudah pakai tangan kayak gini mudah nih, tapi ini kenceng, kita putar saja. Kalau misalkan muter ini bisa pegang pakai kunci. Nih di sini pegang, kencengin. Tapi ini mudah loh, pakai tangan juga ketahan. Nah, lepas. Untuk di bagian noken as oke lah, masih bagus karena di bagian motornya juga nggak berisik sama sekali ya. Nah, masih bagus nih itu noken asnya. Kalau misalkan motornya berisik, bisa teman-teman di bagian sini lihat di bagian noken asnya kemakan atau tidak. Kalau kemakan wajib diganti. Kalau misalkan benjolannya sudah turun, lipnya sudah turun, ke performa motor juga akan berkurang, tenaganya akan loyo ya, nahan. Kalau noken asnya benjolannya sudah kemakan. Nah, di bagian rocker arm untuk pelepasannya nih kayak gini nih. Kalau mudah lah untuk pelepasan mah. Bisa ke sini. Nah, ini untuk yang X. Angkanya 2. Untuk yang in. Angkanya 41. 2 dan 41. Angkanya yang besar dipasang di in dan yang angkanya kecil pasang di X. Tapi untuk jenis motor ini bebas lah, mau di in mau di X juga bebas. Tapi kalau untuk lihat ke bawaan pabrikannya, yang angkanya besar itu ditaruh di in, yang angkanya kecil taruh di X. Terkecuali yang ada dekompresinya di sininya nih, sentil dekompresi. Baru jangan kebalik, yang ada sentil dekompresinya taruh di X. Yang ada sentilnya. Untuk jenis motor apa saja yang ada dekompresinya di sininya, penekan dekompresinya taruh di X. Jangan kebalik kalau untuk yang ada dekompresinya. Nah, lanjut kita buka di bagian seal klep. Untuk di bagian boring di sini masih bagus, ring seher juga masih bagus, cuman ring sehernya bukan yang bagus, yang biasa saja ring sehernya. Oh, ganti karet ya. Oh, siap. Ganti karet Bossing punya L300 nya. L300 warep. Kayak dijadikan. Kayak tanggung ya, tanggung. Kedap dik ya. Nah, selanjutnya kita buka di bagian seal klep. Kecurigaan yang paling terbesar itu ada di bagian seal klep. Karena untuk di bagian ring seher tidak begitu parah. Cuman mereknya mungkin yang biasa, ring sehernya yang biasa-biasa saja di sini. Jadi kemungkinan besar yang menjadi penyebab motor ini menjadi ngebul ada 2 kemungkinan. Ya, bisa jadi dari
packing yang sudah longgar, dan bisa jadi dari seal clamp. Cuman kemungkinan yang lebih besar ini berada di bagian seal clamp. Ya, di bagian seal clamp. Cuman biasanya ya motor menjadi ngebul ada dua faktor. Satu dari blok boring, blok silinder, dan komponen-komponen yang ada di bagian blok silinder sudah melemah, dan di bagian seal clamp. Ya, biasanya pada umumnya masalah pada umumnya seal clamp sama komponen yang ada di bagian boring yang sudah melemah. Kita buka langsung, kita lihat di bagian seal clamp-nya. Apakah seal clamp-nya parah, bermasalah? Ini cara bukanya kayak gini. Bisa pakai ini dan bisa pakai kain di sini. Tapi kita gunakan kain. Kalau pakai ginian resiko bisa bengkok ya di bagian palepnya, di bagian klepnya. Kalau pakai kain enggak. Ini setelah kayak gini bisa menggunakan kunci T10 atau kunci T12, tekan. Injak di sini, tekan. Tuh. Nah. Oh. Untuk di bagian kuku klepnya ini jangan hilang nih. Tuh, kecil tapi susah dicarinya nih. Tuh, ada dua biji. Taruh di sini nih, kalau nggak mau hilang taruh di sini. Klek, diselapin, dipegas, diper klep. Satu, kita buka yang satunya, caranya sama seperti tadi. Jap. Langsung kena nih, mah mudah. Satu. Mana tadi kukunya satu lagi? Oh, ada di. Nah, di sini satu nih. Oh. Kita taruh di pegas lagi. Nah, kita cek di bagian seal clamp. Bisa teman-teman lihat di bagian seal clamp tuh, ini longgar, longgar. Nah, kita zoom nih, tuh longgar, tuh longgar tuh, parah nih. Ini dari seal clamp, yakin dari seal clamp, yakin masalahnya dari seal clamp. Karena saat posisi motor dingin, motor panas ini tetap ngebul parah. Oh, seal clamp longgar. Kita buka, kita lihat yang in juga sama, longgar bro, tuh. Nah, jadi seal clampnya ini yang bermasalah. Untuk di bagian clampnya, palepnya masih tebal-tebal, yang in tebal, yang X juga tebal, cuman kotor doang. Kita buka di bagian seal clamp, kita lihat nih seal clamp. Ini seal clamp yang in, kita cabut yang X. Ini agak sedikit susah nih. Nah, ini kendor sekali bukannya juga tuh, mudah tuh. Nah, ini juga kemungkinan seal clampnya jelek nih. Nih, kita coba nih ke sini. Tuh, longgar. Tuh, longgar. Tuh, longgar tuh. Dari seal clamp nih.
satunya tidak fokus tuh. Jadi ini yakin masalahnya di bagian seal klep. Nah di sini ya, supaya tidak kerja dua kali ya, karena yang menjadi penyebab motor menjadi ngebul, satu seal klep, kedua ring seher, dan di bagian packing juga ini bisa jadi juga. Jadi ketiga-tiganya kita ganti, ring seher, seal klep, packing ya. Iya ganti mol ya, ganti baik. Oh ini juga kata yang punya ganti saja nih tuh, karena ini sudah ngoplok, sudah lepas loh. Padahal ini dilem juga bisa, tapi lebih aman lagi diganti. Sama gigi sindrik bagian depan tuh, ini juga dapat elasan ya, dapat elasan nih tuh. Ini juga ganti baik. Nah ini juga suruh diganti yang kata yang punya motor nih, nanti takut kerja dua kali katanya. Ya udah dipasang nanti trouble lagi, masalah lagi nanti. Nah ini diganti karena kalau misalkan sentil ininya sampai patah, tidak ada penahan noknya ke bagian noken as nih ke sini. Tuh. Nah tidak menahan ke sini ke bagian noknya. Kalau tidak menahan ke bagian noknya, ini nanti bisa muter bebas. Kena putaran mesin tinggi ini kena jadi muter bebas. Kalau muter bebas pastinya akan rubah titik top timing pada gigi sintrik depan dan belakang ya. Kalau sudah rubah di bagian sini ya, bisa-bisa palep sama piston bisa bentrok, bisa bengkok palepnya. Baiklah untuk selanjutnya, karena di sini durasinya lumayan sudah cukup lama, mungkin untuk pembongkaran cukup sampai di sini. Kita bersihkan dulu, kita cuci dulu sampai bersih. Dan untuk selanjutnya bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi, nanti linknya kita cantumkan untuk proses pemasangannya ya. Untuk proses pemasangannya insya Allah nanti kita kita perjelas untuk pemasangannya, supaya teman-teman yang pemula yang ingin belajar bongkar pasang motor, lebih tepatnya untuk motor Yamaha Pega R ini, di bagian boring dan komponen yang ada di bagian silinder kop, kita akan perjelas, tidak di skip videonya untuk pemasangan ya, tidak dipercepat pula. Pokoknya untuk pemasangannya kita berikan yang detail. Mudah-mudahan ya bisa dipahami nanti. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Untuk kelanjutannya bisa lihat di kolom deskripsi ya untuk pemasangan. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi, like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video atau live streaming berikutnya dari Alpin Motor ya. Sebagai manusia biasa pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Saya pribadi banyak kekurangannya dibanding kelebihannya ya, mohon dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini di zoom aja nih dari tadi. Di zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.